poin lainnya disampaikan bahwa 21 lagi-lagi bukan aksi puncak. Tapi silakan 21 lah bukan aksi puncak. Bukan, tapi silakan teman-teman mau sebelum 21, mau setelah 21 menggelar demonstrasi itu silakan gitu. Nah, karena kita sebut ini artinya kan festival demonstrasinya banyak. Tapi banyak. puncaknya yang gede itu 21 bukan akan terus karena kita menyebutnya ini sebagai tahun perlawanan gitu. Tidak hanya sustainable development goal tapi juga sustainable activities atau sustainable movement. Betul. Pergerakan yang terus menerus ya. Bagi anak muda mengkritik rezim harus jadi gaya hidup. Oke, nah ini juga ada Bambang Triyuwana, ini suka ngata-ngatain juga ya, nggak apa-apa saya bacakan. Nggak BEM apa-apa. UI, BEM pengusung khilafah, pengikut iblis. Nah, ada lagi, muncul lagi khilafah ya kan? Karena gerakan-gerakan ini dianggap gerakan khilafah, Iya. ya kan? Jadi khilafah, ekstremisme, radikalisme, kemudian apa lagi? Kadronisme, ya kan? Nah itu, terorisme terakhirnya. Silakan. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi gitu. Itu lebih satu tuduhan yang hina bagi kita gitu. Jadi kalau dibilang pro presiden, pro Jokowi malah menghina. Iya. Oke, karena mahasiswa harusnya memang stay away dari kekuasaan. Betul. Asik, luar biasa. Sahur, belum, masih lama. Baru setengah 2. Ya kan? Oke, 21 April 2022 kita hitamkan Indonesia dengan menggunakan baju hitam. Hitam adalah warna kemiskinan. Kedukaan. Iya. Tapi itu sudah disepakati ya? Masih jadi bahan obrolan karena masih bahan ya. ya. Jadi sobat RH sekalian, itu belum disepakati. Jadi siapa tahu disepakatinya baju putih ya kan? Tapi nggak jadi persoalan juga bang. Kalau misal warga pada pakai baju hitam semua, nanti soal, pasti semua juga jadi pakai baju hitam gitu. Karena kita pasti mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat luas gitu. Teguh Santoso, the next leader. Jadi jangan takut don. Ada donnya, dongan, dong gitu ya. Presidential threshold 0% ya. Saya nitip lah yang itu ya. Gitu. Bang Refli suruh Pedro berdiri di depan. Nggak ngerti maksudnya. Maksudnya pas demo ya. Kemudian banyak sekali pokoknya yang jelas. Sekarang kita sudah ditonton 3.143 orang ya, yang masih nonton dan orang-orang insomnia ya. Enggak juga ya, mereka beribadah sambil mendengarkan RH Channel. Pedro, ingatkan saya kalau seandainya ada yang belum ditanyakan dan belum disampaikan, silakan. Apa? Apalagi ya, kayaknya udah cukup sih. Cukup ya? Iya. Jangan nanti waduh saya belum sampaikan itu. Sudah semua disampaikan. Sudah semua disampaikan. Sekarang, nah ya titik demonya. Nah, titik demo. Terkait titik demo, yang pertama itu selalu sebelum kita demonstrasi jauh-jauh hari itu sudah banyak penghalang. Bahkan bukan di titik demo, tapi dari titik menuju itu sudah dihalang-halangi. Nah, menghindari itu, titik aksi dibuat
disebarkan atau disampaikan biasanya H-1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mau menyampaikan bahwa jangan terlepas pada satu titik aksi. Oh, jadi di berbagai titik. Di berbagai titik. Kalau misalnya misalnya ada 30 kementerian di Jakarta, teman-teman masyarakat semua mau 30-30-nya didemoin masing-masing. Satu titik kementerian 100 orang nggak jadi persoalan gitu. Jadi jangan terpaku kepada satu titik besar. Silahkan bikin titik-titik demonstrasi lain. Karena itu yang pertama akan membantu bagaimana mahasiswa dan bagaimana pelajar dan masyarakat lain yang akan ke titik aksi, karena nanti penjagaannya juga akan tersebar di mana-mana gitu. Ada rencana untuk menduduki satu titik nggak? Pasti titik satu utama pasti ada. Seperti tahun 98 gitu. Iya, tapi untuk titiknya biasanya disampaikan H-1. Kayak misalnya kemarin kita aksi di Harmoni, itu kan sebagai salah satu bentuk yang kita sebut mencair gitu atau tidak terduga gitu. Jadi bagaimana yang disasar adalah pusat keramaian. Iya. Karena pusat pemerintahan nggak berguna kita demo di sana. Gitu. Tidak ada yang keluar, tidak didengar gitu. Jadi kita lebih baik menyampaikan kepada masyarakat luas dengan di pusat keramaian. Gitu. Jadi mau disampaikan yang pertama, jangan terpaku kepada satu titik yang nanti mahasiswa tuju atau titik demonstrasi besar, tapi lakukan titik-titik tersebut tersebar di mana-mana gitu. Apalagi di DKI Jakarta, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, silahkan di masing-masing. Tapi pertanyaannya sampaikan adalah, juga. Kenapa diumumkan di Istana Negara tiba-tiba pindah sehari sebelum hari H ya? Itu pindah ke MPR DPR. Itu yang pertama, itu kan konsolidasinya BEMSI, dia yang memutuskan dari istana ke DPR. Kita nggak tahu internalnya ada pertimbangan apa, tapi yang pasti teman-teman lain juga ada yang tetap berdemonstrasi di istana. Jadi kemarin ada 2 titik di istana dan juga di DPR gitu. Istananya pun sampai patung kuda doang. Sampai patung kuda udah pasti tidak bisa lebih dari situ. Bedro ya, kalau dulu zaman SBY demo itu biasanya mendekati istana itu sampai yang ini. Dulu saya pernah juga demo kecil-kecilan ya, demo pemilihan kepala daerah secara langsung kan, waktu itu kan mau di DPRD. Kita bisa tuh demo di jalan apa yang di depan istana itu, yang di Merdeka Barat. Kalau lurus ke sana Harmoni, ke kanan itu kan Mahkamah Agung. Itu, nah jalan di situ, itu bisa demo di situ. Tapi sekarang zaman Jokowi, boro-boro demo di situ. Di depan MK aja udah nggak bisa lagi. Jadi cuman mentoknya di patung kuda. Kalau dari sananya Tugu Tani. Jadi kita demo didengar kuda sebenarnya. Sama dengan patung Pak Tani. Jadi cuman Tugu Tani, patung kuda. Tugu Tani, patung kuda ya. Gitu. Itu jangan-jangan itu simbol. Lebih baik ngomong sama kuda ya, gitu. Dan sama patung. Poin lainnya disampaikan bahwa 21 lagi-lagi bukan aksi puncak, tapi silakan 21 lah bukan aksi puncak. Bukan, tapi silakan teman-teman mau sebelum 21, mau setelah 21 menggelar demonstrasi itu silakan gitu. Nah, karena kita sebut artinya kan festival demonstrasinya banyak. Tapi puncaknya yang gede itu 21 bukan? Bukan, akan terus karena kita menyebutnya ini sebagai tahun perlawanan gitu. Jadi silahkan berdemonstrasi setelah atau sebelum itu, dan yang ditekankan adalah jangan melihat Jakarta aja gitu, bahwa teman-teman di daerah di luar Jakarta silahkan atur barisan konsolidasi masing-masing kelompok untuk berdemonstrasi di daerahnya gitu, tersebar. Dan yang fakta yang mau disampaikan, sejak 1 April sampai 11 ini ada 28 kota yang sudah melakukan demonstrasi, dan itu ada yang bahkan 1 kota sudah melakukan 3 demonstrasi, dan itu terus berlanjut. Nah, itu yang harus kita lakukan, bahwa gerakannya harus berkelanjutan gitu. Jangan sampai satu titik pecah, tapi harus terus berkelanjutan. Jadi ada tidak hanya sustainable development goal, tapi juga sustainable activities atau sustainable movement. Betul. Pergerakan yang terus menerus ya. Bagi anak muda, mengkritik rezim harus jadi gaya hidup. Saya merasa kok ada yang disimpan oleh mahasiswa yang tidak dikatakan. Anda merasa nggak begitu? Ada satu tuntutan yang disimpan yang nggak dikatakan, tapi itu the main objective of the movement. Tadi yang disampaikan di awal bahwa jangan sampai terbelah oleh sikap pemerintah yang seakan-akan akan melakukan pemilu, sementara isu di masyarakat atau di luar Jakarta itu yang terpentingnya bukan penundaan pemilu saja, tapi ada ekonomi dan juga ada isu-isu lain. Nah, yang mau saya sampaikan,
tadi bahwa akan ada perubahan dan akan ada terus bagaimana perkembangan tuntutan mahasiswa. Dan mungkin itu tadi yang disebut Bang Refli bahwa itu ada tuntutan ultimate yang nanti disimpan itu. Oke. Jadi kita lihat dulu tanggapan atau respon dari kekuasaan itu dan bagaimana mayoritas masyarakat mengenai isu situasi nasional hari ini gitu. Oke, lihat masyarakat. Iya. Oke, jadi respons masyarakat bagaimana, maka mahasiswa disitulah yang akan mengambil sikap. Betul. Gitu ya. Oke, jangan sampai kemudian subjektif maksudnya ya. Iya. Mahasiswa pengen A tapi masyarakat enggak. Iya, Ya. betul. Oke, menarik sekali ya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Mata air kebaikan bagi manusia.